Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. Hari ini kita akan membahas tentang Metaverse. Heboh ya bahas Metaverse. Yang dijanjikan adalah sebuah mimpi. Jualannya mimpi loh. Ada yang jualan agama. Apa sih Metaverse itu? Kita di sini akan membahas tentang Metaverse punyanya Mark Zuckerberg ya. Bukan Metaverse versi Marvel. Panjang nanti kalau yang itu. Hey, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu. Ini semua nih banyak yang nanya tentang Metaverse. Saya sampai meluangkan waktu nih membuat video ini. Jadi sebagai balasannya saya hanya minta like dan subscribe, terutama buat mereka yang belum like dan subscribe. Terima kasih. Jadi kalau dari segi fisik, dari sisi administrasi, dari segi legalitas, Mark sebenarnya membuat sebuah perusahaan induk. Jadi dia membuat sebuah payung tuh untuk seluruh unit usahanya. Ada Facebook, Instagram, WA, ada Messenger juga dan lain-lain ya. Nah, kalau dipandang dari sudut pandang virtual, ini adalah sebuah cita-cita ya. Kita lihat dari iklannya, dia menampilkan dimensi imajinasi untuk masa depan, di mana semua terkoneksi secara virtual. Jadi terhubung dengan rekan-rekan kerja, teman-teman, bahkan terhubung dengan keluarga ya secara virtual. Terlalu indah untuk jadi nyata? Memang iya. Tapi apakah itu bisa tercapai? Bisa saja. Lalu kendalanya di mana, Blik? Jadi sebenarnya inti dari masalahnya adalah masalah performance. Jadi untuk bisa menghadirkan virtual reality seindah iklannya itu ya, diperlukan perangkat-perangkat dengan harga sultan. Lihat ya tampilannya tuh ya, itu resolusinya itu berapa itu sampai bisa menghadirkan gambar seperti itu hanya melalui VR. Kita lihat harga Oculus VR sekarang juga berapa? Sekitar 7-8 jutaan kan ya? Terus untuk grafik gimana? Udah lihat harga GPU sekarang? Tonton video yang ini ya kalau mau merakit mesin mining dan lihat harga GPU sekarang. Ya untuk VR sendiri saya pernah presentasi di beberapa seminar internasional ya. Ada 2 atau 3 kali saya menyampaikan hal yang sama. Jadi sebenarnya penggunaan dari VR atau virtual reality pertama di bidang kedokteran itu terjadi pada tahun 1990 ya. Kemudian untuk pertemuan konferensi pertama yang membahas mengenai VR itu ada di tahun 1991. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi hybrid simulation. Jadi dia mencoba menggabungkan VR dengan situasi-situasi yang ada di lapangan. Jadi antara semi virtual dan juga ada semi fisiknya, itu di tahun 2002. Ya pokoknya VR itu menjanjikan perkembangan dan masa depan. Tapi nyatanya apa? Sampai tahun 2020 kemarin sebelum pandemi ya, sudah nggak ada lagi tuh simulasi efektif untuk merealisasikan dan mewajibkan atau mungkin mendorong penggunaan VR di dunia pendidikan. Ya kalaupun ada, mungkin itu hanya kolektif ya, misalnya para universitas yang bagus atau mungkin yang didanai oleh swasta. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Kenapa terjadi stagnansi sampai tahun 2020 ya? Dari 19 tahun tidak ada perkembangan signifikan di dunia VR di bidang pendidikan ya. Bahkan di kedokteran loh yang notabene memiliki funding pendanaan yang lebih besar daripada fakultas-fakultas lain ya. Ya karena alasan itu tadi, alasannya karena teknologinya yang belum terjangkau. Seminar VR kemarin bulan ini ya, di bulan November 2021 ini di Surabaya. Di situ dikasih tahu tuh harga GPU-nya yang 200 jutaan gitu. Saya nggak tahu spesifikasinya karena saya nggak ikut seminarnya. Saya agak skeptis. Mohon maaf sebelumnya. Itu untuk 1 unit loh. Anggaplah mahasiswanya ada 200 orang. Ya paling nggak per kelas ada 10-20 orang ya. Jadi untuk GPU aja perlu modal 2-4 miliar gitu loh. Masih masuk akal nggak? Untuk 1 fakultas loh, 1 angkatan. Bayangkan kalau 1 universitas tuh semua fakultasnya meminta VR. Atau bayangkan nih semua universitas yang di Indonesia sekarang, kalau sampai semua mewajibkan VR, berapa itu beban biayanya? Kalau di tahun 2020 kemarin oke lah karena pandemi, jadi kan nggak bisa pertemuan tatap muka, nggak bisa pertemuan offline, dan semua harus bisa belajar, semua harus bisa ngajar dari rumah. Makanya saya bikin studio biar bisa ngajar online dengan bagus. Tapi kan sekarang sudah ada vaksin ya, kita lihat juga coverage vaksin sudah cukup bagus nih, ada perkembangan yang cukup bagus, dan protokol 5M ya
yang menyebabkan penurunan tuh laju penyebaran dari pandemi itu sendiri. Orang-orang sudah mulai pada ke kantor ya, belajar mengajar juga sudah mulai offline nih. Ya tambah hanyut lagi lah wacana VR itu. Tapi apakah saya berani bicara seperti ini di depan forum dosen? Tentu saja tidak. Ya kan buat apa itu loh, buat apa saya beradu argumen? Ya kan pada akhirnya juga akan lenyap dengan sendirinya gitu loh, tanpa perlu saya berbicara apa-apa gitu. Tapi saya sampaikan di sini hanya sebagai sebuah catatan ya, bahwa saya sudah menebak itu dari awal. Saya sudah menduga bahwa hal itu akan lenyap dari sekarang, dari sejak saya upload video ini saya sudah memiliki pemikiran seperti itu gitu loh. Toh nanti kalaupun saya bicara bakal banyak yang protes. Ya, Dokter Amerja, ini kan masa depan. Ini kan perkembangan maju ke dunia virtual yang lebih indah di masa depan nanti. Masa depan nenek moyang. Ya kita lihat urgensinya. Apakah dengan membeli alat seharga 2 miliar sampai 4 miliar, apakah masih bisa terpakai dalam beberapa tahun lagi? Kita tahu sendiri ya, kalau kita beli komponen elektronik, apalagi di harga yang lagi tinggi-tingginya di puncak, dalam 1 tahun bisa terjadi penyusutan nilai loh, sampai 30-50% bahkan ya. Berarti kan tenggelam tuh. Berapa aset modal kita tenggelam di VR? Nanti orang-orang bilangin saya kolot, nggak open minded, nggak bisa melihat masa depan. Bambang, saya naruh 1 miliar lebih loh di aset kripto, koin kripto. Saya juga build mesin mining sendiri. Saya rakit sendiri itu loh. Saya tantang deh siapa lagi di forum dosen yang bisa membuat mesin mining rig seperti itu, atau memiliki kepercayaan yang besar seperti itu di dunia aset cryptocurrency. Artinya saya ini sangat open minded dan sangat antusias untuk masa depan itu sendiri. Iya, saya bukan orang yang ketinggalan zaman ya. Anda kali yang nggak ngerti. Cuma saja saya tidak melihat kepentingan yang mendesak, apalagi untuk menggunakan metaverse ya saat ini. Ini juga semakin jelas ya teman-teman. Yang kaya jadi makin kaya gitu loh. Bisa beli tanah secara virtual, membangun rumah secara virtual, membangun gedung, membangun kantor secara virtual. Dan di saat semua teknologi virtual itu bisa terjangkau buat yang menengah ke bawah ya, orang-orang yang baru bergabung itu ya sama aja ngontrak di sana, ngekos di rumah-rumah virtual itu. Di dunia nyata bayar kos, di dunia virtual juga bayar lagi. Ujung-ujungnya jadi rakyat miskin juga di dunia virtual. Ketimpangan-ketimpangan seperti itu makin jelas kok teman-teman. Kita lihat ya promo-promo diskon. Semua berfokus pada konsumerisme ya, dimana beli makin banyak, harga jadi makin murah. Sedangkan gimana kalau orang yang nggak mampu? Bahkan dia nggak bisa menikmati hal-hal basic seperti makanan dan minuman yang ada. Saya tidak mendiscourage, saya tidak menjatuhkan metaverse ya. Tapi ada baiknya kita melihat ke diri kita sendiri dulu. Berapa kali saya sampaikan di sini ya, apa sih susahnya untuk tidak membohongi diri sendiri dulu? Jadi kebutuhan dasar kita apa sih? Sandang, pangan, papan. Lalu kebutuhan dasar pendidikan kita itu apa sih? Apakah benar dengan menggunakan virtual reality bisa menyelesaikan tuh masalah dosen, menyelesaikan masalah guru-guru honorer yang gajinya cuma 200.000, 100.000 setahun? Apakah benar dengan virtual reality bisa menghasilkan lulusan yang super, yang wow gitu, yang cerdas dan bisa berkompetisi di tingkat internasional? Saya rasa jawabannya bahkan bisa dilihat ya dari harga saham FB, Facebook, Meta itu. Sejak pengumuman Metaverse tanggal 29 Oktober kemarin, dia sahamnya malah turun 5%-an sampai sekarang. Ya ini sebuah bahan renungan saja ya, terutama buat orang-orang dan para dosen yang saya lihat latah ngomongin 4G, 5G, pendidikan di era 5G masa depan. Padahal masalah dasar seperti akses internet di pelosok aja belum selesai loh. Ya, itu aja dari saya di video kali ini. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.